Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Tentu kita dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari pertama di tahun ajaran yang baru, tahun 2020, tahun 2021 kita mengadakan pembelajaran dengan cara daring. Pembelajaran hari ini dari Ibu Guru adalah mata pelajaran agama Kristen khusus untuk kelas 8. Dan adapun materi kita hari ini tentang hidup beriman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh berjumpa kembali di tahun ajaran yang baru di tahun 2020-2021 dalam nuansa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini kami akan memulai pembelajaran kami, karena itu kami serahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita akan belajar apa itu iman. Iman, kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki akan sesuatu hal, karena itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, maka apa yang dikehendaki Allah atas diri kita pasti akan terjadi. Dan ini merupakan pengharapan kita kepadanya di dalam Yesus Kristus. Definisi iman dalam perjanjian baru dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita andalkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman percaya itu harus terlihat dalam perbuatan yang disebut dengan iman yang aktif. Artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Allah dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kedua, iman dan percaya. Menurut Niftrik dan Bolan mengatakan bahwa aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan begini dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah Nuh. Siapakah Nuh? Kita akan belajar bersama hari ini. Nuh adalah tokoh fenomenal pada zamannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nuh mengerjakan bahtera sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun orang memperoleh dirinya dan menganggap dirinya kurang waras, tetapi ia percaya dan imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari masyarakat di sekelilingnya. Setelah air bah diturunkan Tuhan ke bumi selama 40 hari 40 malam, Nuh selamat dalam bahtera bersama keluarganya. Tokoh yang kedua dalam perjanjian lama adalah Abraham. Mengapa Abraham dijadikan contoh sebagai orang yang beriman kepada Allah? Yang pertama adalah ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negara yang belum ia ketahui. Ia taat kepada Allah tanpa banyak bertanya dan mengeluh. Janji Allah kepada Abraham adalah menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Yang kedua adalah ketika Allah meminta anaknya
dipersembahkan kepada Allah sebagai korban, Abraham tidak pernah mengeluh dan tidak bertanya kepada Allah. Anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama dinanti, ia pun mempersembahkannya kepada Allah. Dan Allah meluputkan Abraham dan Ishak yang akan dikorbankan dengan cara menggantikan Ishak yang tadinya akan dikorbankan dengan hewan kurban, yaitu domba Paskah. Dalam perjanjian baru kita akan belajar. Sebelumnya kita akan belajar bahwa ada hal-hal tertentu yang akan kita dapatkan dari Nuh dan Abraham, yaitu bahwa menjadi petunjuk bagi kita semua bagaimana manusia beriman menampakkan iman percayanya kepada Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari aspek percaya kepada Allah. Mereka mengenal Tuhan yang mereka percayai, mereka merasakan kedekatannya dengan Allah. Mereka membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu makanya kenapa sampai Abraham dan Nuh dijadikan contoh sebagai orang beriman. Kembali lagi kita belajar dalam perjanjian baru. Ada dua tokoh juga dalam perjanjian baru yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama adalah perempuan Kanaan. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mengapa perempuan Kanaan ini dijadikan contoh dalam hidup beriman kepada Allah? Yaitu ketika anak dari perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar tentang Yesus sedang berada di dekatnya, perempuan itu segera pergi ke sana dan meminta Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit dari anak perempuannya. Yang menarik adalah Yesus tidak mempedulikan permintaan tolong dari perempuan Kanaan itu. Perempuan itu terus mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Tuhan Yesus kemudian sebenarnya bisa membuat hatinya terluka, tetapi perempuan itu tidak peduli. Ia tetap meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya. Oleh karena keteguhan iman dari perempuan Kanaan itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaan dari perempuan Kanaan itu untuk menyembuhkan anaknya. Tokoh yang kedua adalah dalam perjanjian baru adalah perwira di Kapernaum dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Menuliskan demikian. Hamba perwira itu mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hamba itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Yesus pun mengabulkan permintaannya, tetapi justru perwira itu merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya. Ia pun meminta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya dari jauh, karena ia percaya bahwa tanpa perlu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Yesus pun memuji iman dari perwira itu dan menyembuhkan sakit dari hambanya, si perwira Kapernaum. Dari cerita keempat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan beriman sungguh-sungguh padanya, maka Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar manusia. Sebelumnya mari kita akan menyanyi dan berdoa, dan pembelajaran hari ini telah selesai. Mempercaya bahwa kita mampu mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini, bagaimana kita akan hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan cara kita sudah mendengar bagaimana Abraham, Nuh
perempuan Kanaan dan periwai Kapernaum beriman kepada Tuhan, dan kita pun akan belajar dari mereka dan kita akan belajar untuk beriman kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah selesai belajar tentang bagaimana kami harus hidup beriman kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan hari ini kami mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang yang mampu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan jadikanlah kami manusia yang benar-benar beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak yang hari ini belajar pembelajaran agama Kristen khususnya kelas 8. Berikanlah mereka selalu sehat dan kuat, dan mereka dimampukan untuk menyerap semua materi di sepanjang tahun ajaran yang baru ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pesan dari pemerintah yang harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, tetap di rumah saja. Biarlah orang mampu melaksanakan apa yang telah disarankan oleh pemerintah dan tetap kita tinggal di rumah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Sudah. Cari di galeri. Sudah, bilang mati. Cari balai-balai, cari di galeri.